Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambi adalah salah seorang sahabat terbaik Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Nambi berperan besar dalam pendirian kerajaan Majapahit. Raden Wijaya bersama keempat sahabatnya merintis sekaligus mendirikan kerajaan Majapahit. 4 sahabat Raden Wijaya yang sangat besar jasanya terhadap Majapahit adalah Nambi, Ronggolawe, Kebo Anaberang, dan Lembu Sora. Atas jasa dan kesetiaan Nambi itulah maka Raden Wijaya memberikan kedudukan Mahapati kepada Nambi, dan Nambi menjadi Mahapati kerajaan Majapahit yang pertama. Namun pergolakan demi pergolakan pun terjadi selama Nambi menjadi Mahapati. Jabatan Mahapati banyak yang mengincar, dan terkadang yang mengincar jabatan tersebut menggunakan segala cara, termasuk dengan memfitnah Mahapati Nambi. Orang yang menginginkan kedudukan Nambi sebagai Mahapati kerajaan Majapahit adalah bernama Mahapati atau Dyah Halayudha. Maka Pak Mahapati adalah orang yang sangat licik dan suka mengadu domba. Kemudian taktik liciknya Mahapati adalah mengadu domba Raden Wijaya dengan keempat sahabat-sahabatnya. Patih atau Dyah Halayudha berusaha menyingkirkan sahabat-sahabat Raden Wijaya. Antara tahun 1295 hingga 1300, Mahapati berhasil menyingkirkan 3 sahabat Raden Wijaya, yaitu Ronggolawe, Kebo Anaberang, dan Lembu Sora. Ketika sahabat Raden Wijaya tersebut tewas dalam peristiwa pemberontakan yang terjadi di Majapahit, merupakan tipu muslihat dan adu domba dari Mahapati itu sendiri. Sang Mahapati atau Dyah Halayudha sangat pandai bersilat lidah. Setiap perkataannya bak ular berbisa atau seperti kobra yang selalu membawa kematian terhadap setiap lawan-lawan politiknya. Target selanjutnya adalah setelah Ronggolawe, Kebo Anaberang, Lembu Sora adalah Nambi, karena kedudukan Nambi itulah yang paling diincar oleh Mahapati atau Dyah Halayudha. Selanjutnya Mahapati mulai menyebarkan fitnah dan mengadu domba antara Raden Wijaya dengan Nambi. Ketegangan demi ketegangan berhasil Mahapati ciptakan. Kemudian Mahapati mengatakan kepada Nambi bahwa semua ide-ide dan gagasan Nambi sudah tidak digubris lagi oleh Jaya Negara. Akan tetapi Nambi tidak terpancing oleh adu domba Mahapati tersebut. Pada suatu hari Nambi meminta izin kepada sang raja untuk mengunjungi ayahnya yang sedang sakit di Lumajang, dan sang raja pun mengizinkan dan merestui Nambi untuk menjenguk ayahnya. Setelah mendapat restu dari sang raja, maka berangkatlah Nambi ke Lumajang. Akan tetapi sesampainya di Lumajang, Nambi mendapati ayahnya sudah meninggal. Nah, disinilah Mahapati atau Halayudha mulai memanfaatkan suasana sekaligus memperkeruh suasana pada saat Nambi berduka karena ditinggal oleh ayahnya. Mahapati atau Dyah Halayudha datang ke Lumajang dengan berpura-pura ikut berduka cita atas meninggalnya ayahnya Nambi. Dan Mahapati menyatakan
kepada Nambi agar jangan tergesa-gesa pulang ke Majapahit dan memperpanjang masa istirahatnya. Maka Mahapati atau Halayuda berpura-pura baik bahwa kalau ia sudah sampai di Majapahit akan melaporkan perpanjangan masa istirahatnya Nambi. Akan tetapi sesampainya di Majapahit, Mahapati atau Halayuda justru membuat laporan yang tidak benar atau fitnah terhadap Nambi dengan mengatakan bahwa Nambi tidak mau pulang ke Majapahit karena dirinya akan memberontak kepada raja. Tentu saja Raja Jayanegara langsung naik pitam mendengar laporan dari Mahapati tersebut. Kemudian Raja Jayanegara memerintahkan Mahapati atau Halayuda untuk menyerang Lumajang dan membunuh Nambi beserta keturunannya. Mendengar pasukan akan menyerang Lumajang, maka Nambi pun mempersiapkan diri dengan waktu yang sangat terbatas dan singkat. Namun Nambi beserta orang-orang Lumajang membangun benteng sementara di Gending dan Carakan. Tak berselang lama, pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Mahapati atau Halayuda pun datang di Lumajang, dan pertempuran antara Lumajang dan pasukan Majapahit tak terelakkan lagi. Tidak memakan waktu terlalu lama, pasukan Lumajang dapat ditumpas dan Lumajang pun tumbang, sedangkan Nambi beserta seluruh keluarganya dibunuh oleh pasukan Mahapati atau Halayuda. Pimpinan Mahapati atau Halayuda dan pemberontakan atau pembunuhan terhadap Nambi beserta keluarganya terjadi pada tahun 1316, dan hal tersebut terdapat dalam kitab Pararaton. Nah, beginilah cerita dan sejarah kematian Nambi. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.